Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan bab seputar perang Badar. Dan pembahasan di perang Badar ini secara ringkas sudah kita jelaskan, di mana dalam perang ini memang ada keterlibatan dari makhluk-makhluk yang gaib bagi kita, di mana di pihap kaum muslimin ada keterlibatan para malaikat yang dipimpin langsung oleh Jibril, sementara dari pihak kufar ada keterlibatan iblis yang ikut terlibat dalam peperangan. Akan tetapi biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat yang datang turun sebanyak 5.000 pasukan malaikat yang dipimpin oleh Jibril mampu memukul mundur musuh, walaupun ada keterlibatan iblis yang berwujud Suraqah ibn Malik, orang tua yang mengaku dari Najd. Dan disinilah banyak tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal dunia, persis seperti yang disabdakan Rasul, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya berhasil membunuh tokoh-tokoh besar Quraisy. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan tempat kematiannya. Tentu tidak lain karena laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada tokoh-tokoh itu. Karena ketika periode Mekah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ada peristiwa di mana Abu Jahal, atau dikenal dengan Abul Hakam dan nama aslinya Amr ibn Hisham, pernah sesumbar di hadapan para pemuda Quraisy di dekat Ka'bah dan mengatakan, jikalau ada yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah, diletakkan di pundak Muhammad, maka aku akan berikan hadiah ini dan itu. Maka tampillah orang yang paling buruk di antara mereka, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini dulunya pengagum Nabi. Boleh dikata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi idola beliau, walaupun dia tidak masuk Islam, karena ketertarikan dengan Al-Quran yang dilantunkan Rasul disangka syair, sementara dia pakar syair. Jadi dia suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu hari Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ingin menjamu Nabi, karena begitulah cara orang dulu kalau menghargai dan menghormati seseorang, maka akan menjamu dengan cara memberikan makan yang terbaik dan terenak. Maka setelah kemudian menghidangkan makanan lezat,
Maka Uqbah pun akhirnya mengundang Nabi SAW untuk bertandang ke rumahnya. Tapi setelah kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk memakan hidangannya, Rasul tidak mau dan tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Dan itu sebuah aib, mengundang orang tapi tak mau makan. Seperti ibulah sudah masak enak-enak, undang saya ke rumah, tahu-tahu saya tak mau makan. Tentu aib kan begitu. Sehingga Uqbah ini enggak enak hati dan bertanya, kenapa Rasul itu tidak mau menyentuh makanannya? Nabi SAW punya alasan, karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini posisinya kafir, musyrik, dan Nabi tidak mau menyentuh makanannya. Kemudian Nabi SAW mensyaratkan, kalau aku mau menyentuh makananmu, maka syaratnya satu, masuklah kau ke dalam Islam, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Akhirnya dengan terpaksa Uqbah bin Abi Mu'aid pun mengucapkan 2 kalimat itu. Tapi tujuannya bukan ingin masuk Islam ya, supaya Rasul mau makan. Tapi kita tahu bahwa konsekuensi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat secara otomatis dia masuk Islam. Walaupun 2 kalimat ini bukan berarti orang yang mengucapkannya Islam selamanya. Terkadang bisa saja membatalkan pembatal-pembatal yang membatalkan 2 kalimat itu sehingga mengeluarkan orang dari Islam. Masalahnya ucapan syahadat Uqbah bin Abi Mu'aid ini terdengar sampai keluar. Kemudian teman dekat daripada Uqbah bin Abi Mu'aid, termasuk tokoh besar Quraisy namanya Umayyah ibn Khalaf, marah besar karena merasa ditipu oleh kawannya Uqbah masuk Islam tanpa sepengetahuannya. Maka akhirnya kemudian Umayyah ibn Khalaf pun mengancam, kalau seandainya dia tetap di atas agama Rasul, maka tidak ada lagi persahabatan dan perkawanan di antara mereka. Karena takut Uqbah bin Abi Mu'aid ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy dan hilangnya persahabatan dengan tokoh-tokoh Quraisy, akhirnya dia pun berjanji dia akan menghinakan Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud masuk ke agamanya. Sampai pada waktunya peristiwa Abu Jahal terjadi. Ketika Abu Jahal ini sesumbar dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan kotoran unta di pundak Muhammad, maka akan mendapatkan ini dan itu. Maka berilah Uqbah bin Abi Mu'aid siap melaksanakan titah perintah Abu Jahal, tentu demi mengambil hati kawannya Umayyah ibn Khalaf supaya dia percaya bahwa dia sama sekali tidak masuk ke agama Muhammad. Makanya setelah itu dia mencari-cari kotoran unta, sana kemari dia cari itu. Allah takdirkan ketemu, ada unta yang sedang disembelih, kemudian diambil kotoran yang ada pada usus unta yang masih berdarah itu, kemudian dibawa. Saat Nabi SAW sedang sholat dan posisinya sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aid pun tidak menyia-nyiakan kesempatan meletakkan kotoran itu di pundak Nabi. Nabi sedang sholat dan posisinya sedang sujud. Maka para pemuda Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu, mereka senang sekali, sampai tertawa terbahak-bahak, sampai menggeleng-gelengkan kepala mereka saking bahagianya ketika terjadi penghinaan kepada Nabi SAW. Lah ketika itu Fatimah, putri Nabi SAW, lewat, dan Fatimah itu masih kecil, masih anak-anak ketika itu. Melihat ayahandanya dihina dan direndahkan oleh tokoh-tokoh Quraisy, dia pun datang kemudian membersihkan kotoran unta yang berada di pundak Nabi. Sampai bersih, barulah kemudian Rasul bangkit dari sujud dan menyelesaikan sholatnya. Selesai sholat, maka Fatimah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai ayahku, laknatlah mereka orang-orang yang menghina diri. Maka entah kenapa Nabi SAW mengikuti ucapan Fatimah, kemudian melaknat orang-orang
yang menyakiti dirinya yang berada di hadapannya. Nabi mengatakan, ya Allah laknatlah Abu Jahal, ya Allah laknatlah Umayyah, ya Allah laknatlah Uqbah, dan beberapa tokoh Quraisy yang ada di situ dilaknat Nabi SAW. Subhanallah, laknat ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kapan? Setelah Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Saat terjadi perang Badar, semua yang terlibat di dalam peristiwa Abu Jahal yang menghina Rasul dan meletakkan kotoran unta di pundak Rasul, semuanya binasa di perang Badar. Bahkan Uqbah, pelaku peletakan itu, ditangkap, kemudian disalib dan dibantai di tiang saliban, dan dialah orang yang pertama disalib dalam Islam. Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah alaih. Lah, peristiwa periode Mekah ketika penghinaan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Salah satunya adalah tokoh Quraisy mereka, tokoh kebanggaan kafir Quraisy Abu Jahal laknatullah juga mati di perang Badar, bahkan mati secara terhina. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan membaca tentang kematian Abu Jahal. Bisa dilihat pada halaman 310 tentang Abu Jahal yang merenggut nyawa. Dijelaskan di sini, Abdurrahman ibn Auf berkata, aku berada di dalam barisan pasukan saat perang Badar. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Seakan-akan aku tidak percaya atas keberadaan mereka. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku agar tidak diketahui temannya, dan mengatakan, wahai paman, tunjukkan padaku mana Abu Jahal. Karena ketika itu kan sedang berperang, ya. Lah, anak muda ini dua-duanya putra daripada Afra, Mu'ad dan Mu'awid. Itu masih belia, maksudnya baru mencapai akil balik, ya usianya 15 sampai 16 tahunan. Karena kita tahu bahwa Rasul membuat aturan perang di bawah 15 tahun tidak boleh perang. Jadi khusus yang sudah balik baru diizinkan perang. Lah, Mu'awid atau Mu'ad dan Mu'awid, keduanya putra Afra ini, ya usianya masih 15-16 tahun. Dan kedua-duanya berlomba ingin membunuh Abu Jahal. Sehingga karena dia tidak tahu mana satu Abu Jahal dalam peperangan itu, sehingga keduanya mendekati Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat senior Nabi SAW, dan bertanya, wahai pamanku, tunjukkan yang mana satu Abu Jahal dalam peperangan itu. Maka Abdurrahman ibn Auf pun menjawab, aku beritahu bahwa dia, lalu berkata, wahai anak saudaraku, apa yang kamu ingin lakukan dengan Abu Jahal itu? Maka kemudian anak muda ini menjawab, aku diberitahu bahwa si Abu Jahal ini sudah mencaci maki Nabi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku, sehingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami, dia atau saya. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi sudah tertanam sedari kecil. Padahal usianya masih remaja, baru naik ke tingkat balik, tetapi pengorbanannya luar biasa, siap mati demi memperjuangkan agama Allah dan menolong nabinya. Sampai dia mengatakan, kalau aku berjumpa dengan dia, maka dia tidak akan luput dari pandanganku, dia yang mati atau aku yang mati. Alasannya karena dia mendengar bahwa Abu Jahal suka mencaci maki Nabi, dia tidak terima. Itulah bentuk loyalitas tinggi para sahabat. Mendengar hal itu, kata Abdurrahman ibn Auf, aku menjadi terkesima, terheran-heran dan bangga. Dan setelah itu seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata sebagaimana dikatakan oleh temannya. Maka tak lama aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah-tengah orang yang sedang bertempur. Lalu aku berkata kepada keduanya,
tidakkah kalian berdua melihat dialah orang yang kalian cari itu? Maksudnya itu loh Abu Jahal yang sedang perang tuh. Jadi Abdurrahman menunjuk kepada Abu Jahal dan menunjukkan ciri-cirinya, itu orangnya. Kalau kalian ingin mencari orang yang kalian maksud Abu Jahal, itu orangnya. Maka keduanya ketika mendengar dan melihat Abu Jahal di hadapannya, apa yang terjadi? Keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke arahnya dan langsung menyabetnya hingga berhasil membunuhnya. Kemudian keduanya menghadap Nabi SAW lantas mengatakan, melaporkan, Rasul, saya sudah membunuh Abu Jahal. Maka Nabi SAW mengatakan, maka masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim, akulah yang telah membunuhnya. Kemudian beliau berkata, apakah kalian berdua sudah mengelap-ngelap pedang kalian? Maksudnya sebagai bukti kalau memang pedang keduanya yang menghunus Abu Jahal, otomatis ada lumuran pedang, ada lumuran darah si Fir'aunnya umat ini. Keduanya menjawab, belum aku elap pedang. Maka Nabi SAW melihat ke arah kedua pedang tersebut seraya berkata, kalian berdua telah membunuhnya, karena ada bukti darah Abu Jahal di pedang keduanya. Kedua anak muda tersebut adalah Mu'ad ibn Amr ibn Al-Jamu dan yang satunya Muawid ibn Afra. Lalu Nabi SAW membiarkan harta rampasan Abu Jahal kepada Mu'ad ibn Amr ibn Jamu, karena siapapun yang membunuhnya atau siapapun yang membunuh musuh, maka dia berhak harta rampasannya. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka senang kalau sudah melakukan jasa besar dalam peperangan, mereka akan menghadap Nabi SAW dan membanggakan dirinya bahwa keduanya sudah membunuh banyak musuh. Begitulah keberanian para sahabat Nabi SAW dan semangat jihad mereka luar biasa. Ibnu Ishaq berkata, Mu'ad ibn Amir ibn Jamu pernah mengatakan, aku mendengar suara orang-orang Quraisy sementara Abu Jahal bagaikan pohon yang dikelilingi semak belukar dan tidak dapat didekati karena banyaknya tombak-tombak dan pedang-pedang di sekitarnya yang melindunginya. Wajar, karena dia seorang pemimpin perang, tentu akan dilindungi oleh pasukan-pasukan khusus. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menjangkau Abu Jahal atau Abul Hakam. Tatkala mendengar hal itu, aku menjadikan sebagai targetku sehingga aku bertekad untuk tetap mengincarnya. Maka manakala peluang datang kepadaku, aku pun menyerangnya. Aku layangkan satu pukulan yang mengenai sekitar kakinya pada pertengahan betisnya. Demi Allah, saat kakinya itu terkena sabetanku, maka dia pun terjatuh. Aku hanya bisa menyerupakan, demi Allah, saat kakinya terjatuh, aku hanya bisa menyerupakan seperti biji yang jatuh di bawah penggilingan tatkala dia digiring. Lalu anaknya Ikrimah menyabet pundakku. Maksudnya anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, walaupun kemudian belakangan dia masuk Islam ya. Ikrimah itu belakangan dia masuk Islam setelah perang Fathu Mekah. Tapi sebelumnya dia musuh Nabi dan musuh kaum muslimin. Makanya dia menceritakan, setelah aku berhasil menyabet kakinya Abu Jahal dan tersungkur, tiba-tiba datang putranya Ikrimah bin Abi Jahal justru menyabet pedang pundakku dengan pedangnya. Maka lenganku pun terlepas dan menempel pada kulit sampingku. Namun peperangan menjauhkan posisiku darinya. Sungguh aku telah berperang seharian dengan menyeret lenganku di belakang. Lihat bagaimana para sahabat walaupun terluka parah, maka dia tidak akan berhenti menyerang. Padahal sudah jelas-jelas itu tangannya sudah putus, artinya dia tetap menyeret tangannya yang sudah tidak berfungsi itu. Makanya dia mengatakan di sini, maka tatkala ia semakin membuatku tersiksa, maka aku menginjakkan kakiku ke atasnya.
lalu kemudian aku menariknya hingga akhirnya berhasil melepaskannya. Kemudian Muawid melewati Abu Jahal lalu menghantarkannya dengan pedang hingga beberapa kali, lantas membiarkan sekarat sementara dia terus berperang lagi hingga akhirnya gugur. Ya. Tatkala perang usai, Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Orang-orang pun berpencar untuk mencarinya. Lalu dia temukan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam keadaan sedang menanti titik akhir ajalnya. Jadi ketika Abu Jahal detik-detik sakaratul maut berada di tengah-tengah pertempuran di antara korban-korban yang berjatuhan, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dialah yang pertama menemukan jasadnya Abu Jahal, tapi belum mati, masih ada nafasnya dan masih nazar. Ya. Ingat bahwa Abdullah ibn Mas'ud juga pernah dihinakan oleh Abu Jahal. Saat di permulaan Islam dia bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian berjumpa dengan Abu Jahal, maka Abu Jahal menghina sehina-hinanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi itu tidak bisa dilupakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Lah ketika kemudian Abdullah ibn Mas'ud ini mendapati Abu Jahal dalam keadaan sedang menanti ajal akhirnya, lantas dia menginjak lehernya dengan kakinya dan menarik janggutnya agar dapat memenggal kepalanya seraya berkata, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Maka Abu Jahal berkata, demi apa dia telah menghinakanku? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, Abu Jahal mengatakan, aku tidak merasa terhina mati di tangan kalian. Lalu dia mengatakan, andai saja yang membunuhku bukan seorang pembajak tanah, maksudnya orang Ansor yang pekerjaannya sebagai petani. Kemudian dia bertanya, tolong beritahukan kepadaku siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini. Maka Abdullah ibn Mas'ud yang sudah siap memenggal kepala Abu Jahal yang sudah menginjak lehernya mengatakan, yang menang perang hari ini adalah Allah dan Rasulnya. Maksudnya memanas-manasi siapa? Abu Jahal yang sedang sakaratul maut itu. Kemudian dia berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud yang ketika itu sudah menginjak leher Abu Jahal, sungguh engkau telah melakukan pendakian yang amat sulit wahai penggembala kambing. Maksudnya menghina Abdullah ibn Mas'ud, ya. Maka Ibnu Mas'ud memang tidak syak lagi dia seorang penggembala, kan begitu. Dan setelah percakapan di antara keduanya selesai, maka Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah si Abu Jahal itu. Beliau bersabda, benarkah? Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau mengulanginya hingga beberapa kali mengatakan sumpah seperti itu. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, segala puji hanya milik Allah yang telah menepati janjinya, yang telah menolong hambanya, yang telah menghancurkan kelompok-kelompok dari musuh-musuhnya. Lalu beliau bersabda, kemarilah, perlihatkan kepadaku mana kepalanya. Lalu kami pun mendekatkan dan memperlihatkan kepada beliau. Maka beliau pun mengatakan, inilah Fir'aunnya umat ini. Jadi yang mengatakan Fir'aunnya umat ini adalah Nabi. Jadi Abu Jahal yang mengatakan Abu Jahal juga Nabi. Namanya kan bukan Abu Jahal, namanya siapa? Amr ibn Hisham. Dan orang-orang Quraisy memanggil dengan Abul Hakam, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau dia sudah bicara didengar oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang Quraisy menggelari dia dengan Abul Hakam. Tapi setelah datangnya Nabi SAW kemudian mengajak Islam, dia menolak. Maka Rasul menganggap namanya jahil. Maka sejak itu Rasul tidak menyebut namanya,
tidak pula menyebut kalimat Abul Hakam, justru Rasul mengatakan dia adalah Abu Jahal. Dan dalam perang Badar, Rasul pun kemudian menggelari lagi dengan yang jauh lebih buruk dibandingkan Abu Jahal, mengatakan sesungguhnya dia, maksudnya Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah, dia adalah Fir'aunnya umat ini. Lihat bagaimana kisah kematian Abu Jahal ini, luar biasa. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantai oleh dua anak remaja, dan ini sebuah aib. Gimana mungkin pemimpin perang, jenderal, yang ya jenderal kan tidak mungkin orang biasa, pasti dia punya keahlian. Yang kedua, dia tokoh besar, bahkan tokoh sentral di tengah-tengah Quraisy. Tentu di sekelilingnya juga banyak tentara yang akan melindunginya, tapi rupanya kecolongan dan dihinakan Allah mampu ditembus oleh dua putra Afra, Mu'ad dan Muawid. Kemudian dipenggal lehernya oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Al jaza min jinsil amal, itulah balasan disesuaikan dengan amalannya. Semenjak hidupnya, Abdullah ibn Mas'ud senantiasa dihina dan dimaki habis-habisan oleh Abu Jahal. Bahkan pernah diboikot, pernah mengatakan bahwa orang sepertimu tidak berhak bekerja di Mekah, dan saya akan katakan kepada bos-bos kambing-kambing itu, atau bos-bos unta, atau bos-bos yang punya peternakan, engkau tidak boleh bekerja kepada mereka. Jadi betul-betul Abu Jahal itu mengintimidasi Abdullah bin Mas'ud saat di Mekah, luar biasa. Makanya sepadan dengan perlakuan Abu Jahal ketika di Mekah dengan pemenggalan lehernya di tangan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah hinakan, betul-betul dihinakan di perang Badar karena pelecehan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan seseorang yang paling celaka untuk meletakkan kotoran di pundak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Di tengah-tengah pertempuran, ketika pemimpin sebuah pertempuran itu mati, itu akan melemahkan pasukan musuh. Pasukan musuh. Makanya lihat perang-perang yang terjadi akhir-akhir ini kan. Ya, biasanya yang ditarget adalah tokoh-tokoh. Diluncurkannya rudal, drone, ataupun pasukan-pasukan entah menteri, entah apa, untuk melemahkan pasukan musuh. Seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Abu Jahal, secara otomatis maka pasukan Quraisy juga melemah. Apalagi bukan dia aja yang mati, tapi hampir semua tokoh-tokoh Quraisy mati di perang Badar. Uqbah mati, Umayyah mati, Al-Walid mati, semua mati di perang Badar. Itu yang menjadikan kemudian seluruh pasukan Quraisy kocar-kacir, tunggang langgang, kemudian mereka pun pada lemah, dan sebagian kaum muslimin akhirnya berhasil mengalahkan peperangan ini, dan yang selamat mereka kabur ke Mekah. Salah satunya Abi Sufyan kabur dalam peperangan. Ketika sudah melihat kekalahan, iblis saja kabur, dan Abu Sufyan pun kabur. Bahkan dia sempat kemudian mendatangi Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini kan orangnya pengecut, tidak mau ikut terlibat dalam perang. Dia cukup menyewa beberapa budak, kemudian disuruh untuk perang, dan kalau menang mereka dijanjikan kemerdekaan. Abu Lahab tidak pernah terlibat dalam peperangan. Makanya ketika Abi Sufyan kalah dalam perang Badar, kemudian pulang ke Mekah, berjumpa dengan Abu Lahab, dia menceritakan bagaimana kondisi perang. Lah ketika Abi Sufyan menceritakan, perang ini aneh katanya. Kok ada pasukan putih, kuda putih, kemudian dengan pakaian putih, tiba-tiba mereka menyerang kami hebat sehabis. Lah di samping Abu Lahab ini, ketika bercerita Abi Sufyan, ada budak daripada Fadl ibn Abbas, ada budak daripada Abbas, ya, putra daripada Abi Talib. Tiba-tiba kemudian mengatakan, itulah pertolongan Allah, itulah adalah pertolongan Allah, itulah para malaikat. Abu Lahab marah, seolah-olah diprovokasi, kemudian ditamparlah kepalanya. Kemudian budak ini pun melapor kepada majikannya.
Maka istri kemudian Fadl ibn Abbas yang sudah masuk Islam tapi disembunyikan keislaman di Mekah marah, ya. Maka dia mengambil kayu, kemudian dicarinya Abu Lahab karena sudah memukul budaknya. Maka setelah ketemu dipukul balik kepalanya. Ada yang mengatakan bekas pukulannya itulah yang menjadikan luka parah dan kematian Abu Lahab. Ya, dan cerita kematian Abu Lahab memang panjang, ya, dan itu akan dikupas nanti pada saatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita akan bicara soal kisah-kisah imani yang menakjubkan. Telah kami singgung sebelumnya, kata pengarang di sini, dua contoh yang amat menarik dari Umair ibn Hammam dan Auf ibn Haris ibn Affan. Saat menyerbu pasukan, dia mendengar Nabi SAW membacakan ayat tentang sorga itu selangit dan sebumi lebarnya atau luasnya, dan itu diperuntukkan untuk para mujahidin. Maka tiba-tiba Umair ibn Hammam ini yang ketika itu memegang beberapa butir kurma di kantongnya, mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sorga itu seluas langit dan bumi?" Kata Rasul, "Ya." "Apakah saya bisa memasukinya?" Dia mengatakan, "Ya." Maka dia mengatakan, "Sungguh kalau seandainya kurma-kurma yang di tanganku masih sisa setelah peperangan, niscaya ini kehidupan yang melelahkan. Tapi kalau seandainya kurma-kurma ini tidak tersisa," maksudnya dia mati syahid, ini kan kinayah ucapannya, "tentu inilah kebahagiaan yang sesungguhnya." Akhirnya dia lempar tuh kurma-kurma tuh, yang ditelan pun dilepehkannya. Kemudian dia maju bertempur, akhirnya dia pun gugur dalam peperangan Umair ibn Hammam karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Auf ibn Haris, ya. Di dalam pertempuran tersebut sangat tampak sekali pemandangan-pemandangan yang menakjubkan dari dua sahabat yang rela mati syahid di perang Badar ini. Baik, di sini ada beberapa contoh yang lain. Pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim dan selain mereka yang telah dipaksa ikut. Mereka tidak punya kepentingan untuk berperang melawan kita." Maksudnya begini, jadi ada orang-orang Quraisy itu yang mereka enggan perang, tetapi mereka dipaksa dan diancam. Kalau tidak ikut perang maka akan diberikan hukuman. Sehingga banyak kemudian tentara Quraisy itu yang mereka terpaksa perang, padahal tidak mau perang. Lah salah satunya siapa? Salah satunya adalah Al-As ibn Wa'il, suami daripada Zainab putri Nabi SAW, Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi itu suami daripada putri Nabi Zainab. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Zainab tidak mau ikut karena dia cinta dengan suaminya. Dan ketika itu belum turun ayat pelarangan boleh, dia masih boleh menikah dengan orang musyrik karena belum ada larangannya, belum turun ayatnya, gitu maksudnya. Makanya Zainab masih satu rumah dengan suaminya Abul As ibn Rabi ini. Tapi Abul As ibn Rabi ini dipaksa untuk ikut perang, kalau tidak maka akan dihukum. Sehingga akhirnya anak-anak muda itu mau tidak mau terlibat akhirnya, karena takut dengan para pembesar dan tokoh-tokoh Quraisy itu. Makanya di sini Rasul mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim dan selain mereka yang telah dipaksa ikut perang, padahal mereka tidak mau ikut perang. Mereka tidak punya kepentingan untuk berperang melawan kita. Barang siapa menjumpai salah seorang dari Bani Hashim, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang menjumpai Abu Al-Bukhtari bin Hashim, maka janganlah kalian membunuhnya. Dan barang siapa yang menjumpai Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, maka janganlah kalian membunuhnya, sebab dia hanya dipaksa ikut saja." Maka berkatalah Abu Hudzaifah bin Utbah, "Apakah kami harus membunuh orang-orang tua kami
anak-anak, saudara-saudara dan keluarga kami sementara kami membiarkan Abbas hidup. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada keberpihakan. Masa dari Bani Hashim tidak boleh dibunuh, tapi dari kabilah yang lain boleh dibunuh? Sementara di antara mereka ada saudara kita, boleh jadi mungkin paman, anak, sepupu dan begitu seterusnya. Seolah-olah para sahabat ya kurang srek dengan keputusan Nabi di sini. Ya. Maka kemudian di sini, demi Allah jika aku bertemu dengannya, niscaya aku akan bungkam dia dengan pedangku. Seolah para sahabat mengatakan, aku tidak peduli mau keluarga Bani Hashim, mau keluarga yang lain, kalau aku jumpai dalam peperangan tetap ku bantai. Lalu hal itu sampai ke telinga Nabi SAW, sehingga beliau berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Abu Hafsah, apakah wajah paman Rasul harus disabet dengan pedang juga? Maksudnya apakah juga Abbas pamanku juga harus mati? Ya. Maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya langsung dengan pedangku. Demi Allah dia sungguh sudah menjadi munafik. Sejak itu Abu Hudzaifah selalu berkata, aku masih saja tidak merasa tenang dengan ucapan yang telah aku lontarkan ketika itu, dan aku masih saja khawatir kecuali bila hal itu dapat ditebus dengan mati syahid di jalan Allah. Dan ternyata dia pun memang gugur sebagai syahid, tentu di perang yang lain, di perang Yamamah saat melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Lihat bagaimana Abu Hudzaifah salah bicara ya. Ketika, wahai pasukanku, kalau kalian berjumpa dengan keluargaku Bani Hashim, jangan kalian bunuh, karena di antara mereka tidak semua terlibat dalam perang, ada yang dipaksa. Salah satunya Abbas pamanku itu dipaksa tuh. Tiba-tiba Abu Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, apakah hanya dari kabilahmu yang dilindungi sementara kabilah yang lain tidak boleh? Seolah-olah kan dia membantah Nabi, kan begitu. Seolah-olah membantah Nabi SAW, seolah-olah Nabi SAW punya keputusan yang keliru. Makanya akhirnya kemudian Umar pun sampai mengatakan kepada Rasul, bagaimana kalau ku penggal tu leher Abu Hudzaifah? Berani kali dia mengancam dirimu dengan mengatakan seperti itu. Lah akhirnya Abu Hudzaifah ini merasa tidak enak dengan ucapannya, seolah-olah dia sudah membangkang Nabi SAW sampai dia bercita-cita lebih baik mati syahid dibandingkan aku memikirkan ucapanku tadi. Karena sepanjang dalam peperangan, setelah perang Badar, perang macam-macam peperangan dilalui oleh Abu Hudzaifah ini, itu ucapan dia itu merasa bersalah tidak pernah hilang dalam otaknya, tidak tenang. Kenapa aku sampai mengatakan seperti itu? Kenapa aku sampai mengatakan seperti itu? Walaupun akhirnya kemudian dia pun mati syahid di perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dari sini kita tahu bagaimana kecintaan para sahabat. Kalau mereka sudah melakukan kesalahan, walaupun hanya ucapan, maka mereka merasa bersalah, terus bersalah dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW luar biasa, hati mereka yang bersih. Ini diantara kisah yang disebutkan oleh Abu Ishaq ya dalam sirahnya. Kemudian yang kedua, kisah Abu Al-Bukhtari juga merupakan salah seorang yang dilarang Rasul untuk dibunuh. Hal ini karena dia merupakan orang Quraisy yang paling menahan diri dari Rasul saat beliau berada di Mekah. Jadi Abu Al-Bukhtari ini mau tidak mau juga dia punya budi baik kepada Rasul. Di saat para tokoh-tokoh Quraisy kemudian mereka mengintimidasi Rasul dan dakwahnya dan menyiksa para sahabat, dia memang tidak setuju dengan agama Rasul, tapi dia tidak bertindak. Dia berusaha menahan diri, tidak seperti Abu Jahal yang betul-betul frontal gitu ya, atau seperti tokoh-tokoh yang lain yang betul-betul mengeluarkan tenaga, waktu, biaya untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Tapi Abu Al-Bukhtari walaupun tidak setuju dengan agama Rasul, tapi dia menahan diri. Ya, disebutkan di sini ya. Jadi dia tidak pernah menyakiti Rasul ataupun melakukan sesuatu yang dibenci Rasul. Di samping itu, dia juga termasuk orang yang menggagalkan sahifah, embargo yang terdapat keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib saat terjadi pengepungan Bani Hashim selama 3 tahun sehingga banyak kaum muslimin kelaparan. Kemudian harta Khadijah habis, ya, dikuras karena untuk memberi makan Bani Hashim yang sedang diembargo.
Lah salah satu yang membatalkan embargo ini adalah Al-Bukhturi, Abul Bukhturi ini. Makanya kenapa saat perang Badar Rasul mengatakan jangan bunuh dia, karena dia berjasa, itu maksudnya. Walaupun dia kafir, ya. Akan tetapi sekalipun demikian, Abu Al-Bukhturi tetap dibunuh. Pasalnya Al-Mujadzar bin Ziyad Al-Balawi bertemu dengannya dalam pertempuran. Ketika itu dia sedang bersama seseorang temannya, sama-sama perang. Maka berkatalah Al-Mujadzar kepadanya, wahai Abu Al-Bukhturi, sesungguhnya Rasul telah melarang kami membunuh. Lalu dia menjawab, bagaimana dengan temanku? Al-Mujadzar berkata, demi Allah tidak demikian, kami tidak akan membiarkan temanmu hidup. Kamu selamat tapi temanmu tidak akan selamat. Maka dia pun berkata lagi, demi Allah kalau begitu aku memilih mati bersama temanku. Kemudian keduanya pun bertempur hingga kemudiannya terpaksa sahabat Mujadzar ini terpaksa membunuh keduanya. Padahal sudah berusaha tidak membunuhnya, tapi karena dia juga melawan, terpaksa dibunuh oleh sahabat Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana perkawanan yang sesat. Sudah diberikan kelonggaran, malah kemudian ingin ikut mati dengan temannya. Quraisy mereka salah membela dan salah mempertaruhkan nyawa. Akhirnya kemudian kematian mereka menjadi kematian yang sia-sia. Wallahu alam, saya kira ini dua kisah dulu, nanti kisah berikutnya kita jelaskan di minggu depan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Waktu yang kata Rasulullah amanah itu itu menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abbas ini masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Ada yang mengatakan dia belum masuk Islam, tetapi karena juga ada hubungan paman, maka sebenarnya dia tidak hendak menyerang Rasul, tapi karena mereka dipaksa ikut, mau tidak mau ikut. Ya, seperti Rasul sendiri yang mengatakan kan, ada di antara saudaraku Bani Hashim itu orang-orang yang sebenarnya tidak mau terlibat perang tapi dipaksa perang karena diancam dan ditekan. Lah salah satunya Abbas, diancam dan ditekan. Ya, sehingga Rasul mengatakan jangan bunuh dia. Jadi ada dua versi, ada yang mengatakan dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, ada yang mengatakan belum masuk Islam tetapi dia dipaksa ikut perang. Wallahu a'lam. Tidak ada. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.